ditanggapi. Iya, iya baik. Oke, boleh saya buka dulu ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Talk to iNews dan kami buka kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di www.inewstvmobile.com. Kita akan coba terjemahkan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Masinton dan juga Mas Erwin terkait dengan kasus-kasus besar yang memang sedang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Kita coba hadirkan ke hadapan Anda. Boleh Bapak-Bapak kalau memang mau ditanggapi, ini kita mencoba terjemahkan apa yang tadi Bapak-Bapak sampaikan begitu ya. Kasus besar Barreskrim Polri, yang pertama adalah Kondesat BP Migas, yang ini sudah memunculkan tersangka Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas, kemudian Joko Harsono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran dari BP Migas, kemudian juga Honggo Wandratmo, mantan pemilik PT TPPI, begitu. Sepakat Mas Erwin ya, ini kasus yang memang masih ditangani begitu ya. Kemudian kasus Cetak Sawah, 15 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta dan kemudian Dahlan Iskan pun juga sempat diperiksa sebagai saksi. Kemudian berikutnya mobil kren dari Pelindo, Barreskrim geledah ruang RJ Lino di Rut Pelindo 2. Ini yang sedang ramai sebenarnya terkait dengan penetapan status tersangka yang masih dipertanyakan hingga saat ini. Kemudian berikutnya kasus Pertamina Foundation diduga terkait dengan calon pimpinan KPK. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Masinton begitu ya. Ini memang kasus-kasus yang memang sedang ditangani oleh Barreskrim dalam proses berjalan begitu kan. Dan kalau tadi mungkin yang Anda sampaikan beberapa kasus lalu yang belum sempat diselesaikan atau masih tertahan begitu kan Mas Erwin. Iya, tentu membaca kinerja Barreskrim tidak hanya kasus ini. Kita harus mengevaluasi juga beberapa kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus penangkapan BW, Samad, misalnya, termasuk 2 orang komisioner KY. Kita harus mengevaluasi juga, misalnya. Nah, pada titik ini setelah kami evaluasi, semua kasus yang dilakukan oleh kepolisian mandek semua, nggak ada yang masuk ke tahap penuntutan. Ini apa artinya? Ini apakah memang kepolisian berani atau memang ini cuma dalam bahasa Arjelino itu cari muka, nggak ada yang dilakukan ya, cuma gertak sambal, ini bisa jadi meningkatkan polisian di sisi lain, tapi tidak ada yang efektif. Kami mengatakan, kami mengapresiasi selama ini apa yang dilakukan kepolisian, Barreskrim, bahkan dari lama kami mendukung apa yang dilakukan Barreskrim. Tapi kan selama ini dalam apa yang dilakukan BUAS ini kan tidak ada yang pernah sampai di ujung. Sudah 9 bulan, tapi tidak ada satupun kasus. Apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan? Iya, misalnya yang dilakukan, Mas Erwin dan juga kawan-kawan untuk bisa mendorong dari pihak kepolisian untuk bisa memecahkan kasus ini sampai dengan tuntas. Terbuka. Kami kalaupun ada kasus misalnya Pelindo, ya terbuka apa yang dilakukan, kejaksaan dan KPK selama ini membuka ruang pada publik untuk ekspos kasus dan kami memberikan beberapa informasi itu sangat menarik. Tapi di kepolisian kan tidak bisa dilakukan. Tidak pernah. Saya coba ke Bang Masinton, tadi dikatakan Komisi 3, kemana DPR Komisi 3 ketika ada kasus-kasus besar yang tidak selesai ditangani oleh kepolisian. Nah, sebenarnya sejauh mana sih Komisi 3 ini memberikan pengawalan begitu terhadap Barreskrim Mabes Polri? Yang kami catat itu bukan 9 bulan ya, BUAS saja baru diangkat tuh bulan 1 kalau nggak salah. Dan ketika menangani kasus ini juga baru berapa bulan. Ini masih dalam proses penyidikan. Kami juga membahas ini terus dan memantau seluruh kasus yang ditangani Barreskrim. Kami juga kemarin rapat internal di Komisi 3, kita harus awasi terus. Kita harus lihat ujungnya. Seluruh kasus ini harus dibawa ke pengadilan dan diuji di sana. Agar fair. Karena memang itulah muaranya di pengadilan tadi. Nah, tentu kami juga harus mensupport ini. Orang-orang berani di Republik ini harus dikasih kekuatan moral dan kekuatan politik untuk berani tegas, lugas, berani menangani skandal-skandal, mengungkap skandal korupsi besar tadi. Yang seperti saya katakan di awal tadi, penanganan korupsi ini, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu institusi yang namanya KPK. Kita harus dorong ini tanggung jawab seluruh elemen bangsa tadi. Kepolisian, kejaksaan harus kita dorong nih, 2 institusi hukum lainnya dan juga lembaga peradilan lainnya harus kita dorong untuk lebih berani. Yang kita support itu keberaniannya dulu, agar polisi dan kejaksaan ini jangan mandul, jangan melempem seperti zaman Orde Baru dan tidak mudah goyah untuk diintervensi oleh kekuatan apapun. Gitu loh. Seperti pada masa Orde Baru itu. Makanya ketika
ada proses ini kita lihat, kita dukung. Jadi sebenarnya dari mana isu ini bermula, Bang? Kalau tadi ada katakan mungkin ada yang gerah, adanya intervensi, tapi bagaimana caranya isu ini bisa muncul tiba-tiba hari ini begitu tanpa ada sebuah kasus sebelumnya? Ya tembok kan bisa bunyi hari ini. Iya kan? Ini udah ramai kita dengar, dan juga kita coba mengkonfirmasi sana sini, memang benar ada upaya-upaya untuk mengganti Komjen Budi Waseso sebagai Kabar Reskrim yang sedang menangani kasus korupsi besar. Oke, artinya sudah lama terdengar begitu ya adanya upaya pelemahan iya, atau karena upaya banyak yang pencopotan. terganggu ini, khususnya kemarin kalau kita lihat benang merah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Mana sih yang paling banyak show opposnya kemarin itu? Nelpon-nelpon menteri, nelpon-nelpon Kapolri. Itu kan jelas upaya bentuk intervensinya. Nah, untuk itu kita harus backup full. Kita tidak peduli ini mau kucing merah, kucing hitam. Kita ini Komisi 3 maksudnya ya? Kita semua elemen Oke, bangsa ini. ya. Siapapun dia, sepanjang tegas berani melawan mengungkap skandal korupsi tadi harus didukung. Gitu Oke, loh. baik. Mau dia kepolisian, mau dia kejaksaan, Ya. mau dia LSM, mau dia KPK, harus kita dukung sama-sama. Ya, Mau dia baik. partai politik. Jadi yang musuh kita ini kan korupsinya. Ya. Bukan siapa yang membongkarnya. Siapa yang membongkarnya harus kita dukung Baik, sama-sama. saya sependapat dengan Anda. Bang Alphonse, kalau memang, kalau tadi kita berandai-andai, benar ini isu yang beredar ini menjadi kenyataan. Apakah ini membuat suasana di kepolisian sendiri, internal polisian, tidak menjadi kondusif begitu? Suasana serupa pernah terjadi zaman era Orde Baru, di mana seorang Kapolri, Jenderal Hugeng, Ya. dicopot oleh pimpinan Orde Baru pada saat itu karena ingin memberantas penyelundupan mobil. Dan suasana itu sempat menggoncangkan karena bagaimana seorang pimpinan kepolisian yang begitu tegar ingin menegakkan hukum, ternyata akhirnya tersingkir. Tetapi organisasi ini jalan terus karena memang setiap orang yang mau jadi anggota Polri itu kan ingin mengabdikan diri untuk berbuat yang terbaik dalam menegakkan hukum. Jadi kalau menurut saya, kalau hari ini pun seorang Komjen Budi Waseso dicopot karena harus bekerja menegakkan hukum, saya kira itu sebuah kehormatan baginya dan bagi kepolisian RI masa mendatang, generasi penerus, yaitu ya inilah tugas kami, tantangan kami, yaitu kalau bekerja dengan penuh integritas dan penuh keberanian, ada risiko. Apapun risikonya, kalau dalam hukum, langit mau runtuh pun hukum harus tegak, walaupun mungkin idiom itu sudah tidak benar juga karena nggak ada langit yang runtuh kan. Tapi hari ini hukum harus tegak, setegak-tegaknya. Kalau dalam berproses ini ada hal-hal yang melanggar hukum, berikan sanksi. Karena ini negara hukum, jadi semua orang siapapun harus tunduk pada hukum itu sendiri. Kalaupun misalkan terjadi, jangan sampai terganggu begitu ya kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus-kasus ini begitu ya Pak Alphonse ya? Generasi penerus Polri tidak akan terganggu, dan itu karena mereka juga akan membulatkan tekad untuk melihat bahwa ini sebuah intervensi, campur tangan yang buruk yang merusak sebuah pengabdian atau integritas. Oke, dan ini baik. akan menjadi Cukup sikap menyedihkan yang juga kalau memang harus sampai benar-benar adanya intervensi, dan tugas seorang polisi adalah menciptakan keamanan dan juga kenyamanan begitu kan bagi warganya. Mas Erwin, terakhir sebelum kita tutup Kita segmen ini. mendukung jika ini memang kasus korupsi, tetapi dari evaluasi yang kita lakukan bahwa kelihatan bahwa kepolisian lebih condong kepada alat politik misalnya. Bisa saja teman-teman dari PDIP ini, Bung Masinton mengatakan bahwa kasus ini misalnya dia mendukung. Tapi coba misalnya ada kasus-kasus korupsi yang dekat dengan partai-partai misalnya partai-partai politik pendukung pemerintah. Berani nggak buas ini misalnya? Tidak hanya berani mengkriminalisasi KY, aktivis dan beberapa orang tidak punya kekuasaan. Orang-orang yang negara kekuasaan berani nggak misalnya? Ini kebetulan saja misalnya Lino kan jauh dari luar kekuasaan misalnya. Coba dengan dekat-dekat dengan partai politik mungkin Buas tidak berani juga. Kita tantang dia sejauh mana dia berani jika pun benar. Tapi evaluasi kami sejauh ini kami kecewa dengan penegakan hukum dilakukan oleh Buas. Nah, jika kita katakan bahwa penegakan institusi, sebutkan maksud saya apa yang dilakukan oleh presiden ini sekarang sebenarnya ini juga menyelamatkan institusi kepolisian. Jika kita lihat 7 bulan terakhir ya, apa yang dilakukan Buas ini kan menggerus sekali persepsi publik terhadap atau kepercayaan publik terhadap kepolisian. Dan ini coba salah satu caranya. Data dari mana mengganggu kepercayaan publik? Anda bisa lihat misalnya hasil survei Kompas atau misalnya hasil indeks negara hukum melakukan Indonesia Legal Roundtable atau saya dengar bulan ini juga TII juga membuat
arsip persepsi indeks korupsi, kan bisa dilihat tuh trennya bagaimana persepsi korupsi dan juga apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei lainnya. Artinya tetap ada rasa ketidakpuasan begitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh Budi Waseso atau mungkin dari Bareskrim Mabes Polri. Sejauh ini dari semua kasus yang ditangani ya, tidak hanya dalam kasus ini kita bicara, tapi juga dalam 7 bulan terakhir. Oke, Mas Erwin dan Pak Alfons, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Bang Masinton tetap bersama kami ya. Kita akan membahas tema kita yang berikutnya. Terakhir ada yang mau disampaikan? Maju terus Polri, ungkap kasus korupsi, lawan segala bentuk intervensi. Oke, baik. Saya sepakat kalau yang itu, dan nanti saya juga akan pertanyakan pendapat Anda soal Capim KPK. Seperti apa ini 8 nama yang sudah diusulkan kepada Presiden? Ya, inisialnya good begitu ya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan Capim KPK yang sudah diserahkan 8 nama tersebut kepada Presiden sesaat lagi di Talk to iNews.